Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Waalaikumsalam, Pak. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun, saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Budi ada waktu? Mohon maaf loh, Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan. Insya Allah ada waktu buat Bu Fatimah dan jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak ya. Sebelumnya, jadi begini, Pak. Beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Bu, untuk mengatasi ketidaknyamanan ini? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan tidak dari pembicaraan ini? Hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini. Oh, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, permasalahannya seperti apa, Bu Fatimah? Silahkan diceritakan. Pak Budi ingat tidak? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, yang itu. Insya Allah saya masih ingat, Bu. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Guru mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Tidak serius. Tidak serius seperti apa, Bu? Itu, Pak. Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu Fat? Apakah Ibu Fatimah dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Fatimah terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Hmm, Mengapa Bu Guru tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Mhm, Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya?
Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin ini harapan dari pengawas kemarin seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya, terima kasih Pak Budi. Terus terang, saya sudah merasakan agak nyaman. Akan tetapi, masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ya, ya, ya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Ibu guru merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bu guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah kita. Apakah seperti itu, Bu? Iya, Pak. Iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Jadi kalau menurut saya untuk masalah itu Bu guru bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalkan Ibu Fatimah dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah kita, Ibu sudah siap tuh untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Fatimah dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Pak. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas selama ini, lalu apa rencana Bu guru selanjutnya? Iya, Pak. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya Bu, betul. Sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar, yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Wah, subhanallah, luar biasa Bu Fatimah. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide-ide Ibu. Wah, alhamdulillah ya Pak, syukurlah. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya Bu, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur dengan Bu Fatimah. Pada akhirnya Bu Fatimah sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu Fatimah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya, Pak Budi. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi.
tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Iya Bu, betul. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Fatimah butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya, Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman, guru, seruput mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu Fatimah. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin, amin ya robbal alamin, Pak Budi ya. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama Bu. Jadi, ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya. Maka mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Oh, iya iya Bu. Silahkan Bu. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya Bu, waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik. Pak Budi sendiri apa kabar? Agak kurang baik Bu. Loh, ada apa Pak? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini, Bapak terlihat murung, tidak seceria biasanya. Nah, itu dia Bu. Apakah Bu Fatimah ada waktu sekarang? Kebetulan Pak, hari ini anak-anak jadwalnya PJOK, jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam. Kalau Bu Fatimah ada waktu, saya mau curhat Bu. Kebetulan anak-anak juga waktunya pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi ini membutuhkan waktu agak lama. Tidak apa-apa Pak, monggo. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di perpustakaan saja supaya nyaman curhatnya? Wah, ide yang bagus Bu. Mari. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya itu tuh bingung mau memulainya dari mana ya. Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang. Saya itu bingung Bu. Minggu depan anak-anak sudah penilaian akhir semester. Tapi ada satu siswa yang sering terlambat masuk kelas. Lalu, bagaimana Pak? Ceritakan lebih lanjutnya. Saya khawatir Bu, kalau anak tersebut ketinggalan pelajaran. Jadi, menurut Pak Budi, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Saya ingin curhat kepada Bu Fatimah untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan ini. Iya Pak, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Gini Bu, terus terang, saya kepikiran terus dengan satu siswa saya yang sering terlambat masuk kelas ini Bu. Oh, seperti itu Pak ya. Apa hambatannya Pak untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini Bu, siswa saya ini setiap pagi diminta orang tuanya untuk mengantarkan adik yang masih TK oleh ibunya. Jadi dia sering terlambat datang ke sekolah.
Lalu, bagaimana pendapat Bapak? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya. Nah, tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisi dia sangat dibutuhkan di rumah itu untuk mempersiapkan adiknya berangkat ke sekolah. Hmm, terus, bagaimana Bapak mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa, murid saya ini bisa masuk sekolah tepat waktu, walaupun dia harus mengatur ulang jadwalnya lebih awal. Hmm, bagus sih Pak. Tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya bagaimana? Iya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya Kori untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi tambahan kepada Kori setelah pulang sekolah, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak ini? Di sini saya akan melibatkan anak-anak kelas 6 dan bekerja sama dengan orang tuanya, Bu. Bagus sekali Pak, memang harus seperti itu. Sepertinya Pak Budi sudah menemukan solusi sendiri ya, supaya Kori tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bapak memang hebat. Pak Budi pasti bisa. Semangat ya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah agak lega, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam.